Kalau kita nih nggak ada yang sistem benih. Kalau sistem benih, kalau sistem benih kan dia harus ada perkecambahan, germinasi kan, habis itu ada penyapihan. Mungkin kalau di mata kuliah mungkin kurang lebih sama lah ya, tapi tinggal dibandingkan aja. Tapi kalau kita praktek sini boleh nanti dilaporin. Kalau di TN kita dengan sistem cabutan alam. Kenapa kita pakai cabutan alam tadi? Salah satunya karena apa tadi? Bibitnya susah cari yang biji, sumber garam. Selain itu apa? Di sini ada loh. Di sini ada loh. Kenapa kita pakai cabutan alam? Kalau PE pertimbangan biasanya orang pakai cabutan alam. A. Banyak kalau satu B. C. Oke, sip. Kalau pertimbangannya itu pertama kita memproduksi bibit skala besar. Skala besar dan skala cepat. Nah, kalau cabutan alam tuh dia bisa kita pakai skala besar sama cepat. Karena kita masa dari pembibitan sama menanam itu waktunya nggak lama, kurang lebih 6 bulan, kita harus pakai cabutan alam. Kalau pakai bibit dia akan lama kan ada proses pencambahan, tuh sini agak lambat ya. Jadi kita nggak akan ngejar target kita. Maka kita pakai sistem cabutan alam. Cabutan alam itu ya ada nih biar cepat itunya. Cabutan alam tuh mana tuh? Tuh dia cabutan alam diperlukan khusus diperlukan manakala penyitaan bibit singkat, sumber bini tidak terjamin, generasi gagal, permintaan banyak, waktu dan waktu singkat. Nah, ada semua di sini. Oke, stek. Nah, stek tuh apa aja yang bisa? Maksudnya pemberlakuan stek tuh bagian pohonnya apa aja? Hah? Ranting mah biasanya, masa ranting? Batang sama pucuk. Kalau pucuk biasanya apa? Stek kan ada dua ya, stek batang, stek pucuk. Kalau biasa di inhutani di perhutani ini biasa pakai stek pucuk kan dia biar apa kayak model kayak kultur jaringan ya kayak kultur jaringan ya. Karena kita sumber SDM, sapras, dana kita nggak ada. Kultur jaringan itu kan panjang sama perlu waktu yang ini nih. Nah, kita pakai stek batang. Stek batang itu jenis apa yang paling cepat tumbuh? Pertama itu sungkai. Sungkai tanpa diselipkan di telinga aja kata orang tuh kata-kata orang sih bisa tumbuh apalagi di tanah itu. Tapi kalau kemarin kita biar mempercepat merangsang akar kita harus kasih perlakuan. Biasanya kasih apa? Biar tumbuh akar cepat. Batangnya kita kasih apa? Ah? Bukan. Bukan media. Sebelum kasih media. Perlakuan apa? Itu kan tindak silvicultur juga. Ah? A direndam. A B. direndam, B dikasih pupuk, C. C dikecup. Direndam apa? Direndam air. Mungkin bahan bahan Apa nama bahannya? Biasanya kita kasih roton F. apa tuh Pak? Kayak zat merangsang akar. Coba cek gitu ada. Kita kemarin kita kasih roton F. Makanya dia cepat karena kita maunya 3 bulan atau 6 bulan itu sudah segera tumbuh. Kita pakai roton F. Ada nggak di itu? Direndam dulu berapa menit direndam, dipotong-potong dulu ya, dipotong dulu, direndam. Sebenarnya kalau sungkai itu tanpa di roton F pun tumbuh karena gampang. Karena kemarin kita biar cepat aja kan, ingin cepat maka begitu. Sebenarnya ada satu lagi beringin. Kita berlakukan stek batang itu beringin sama sungkai dua aja ya kemarin ya. Dua. Cuman gimana? Cepatnya tuh berapa lama? Sebulan aja udah tumbuh. Kalau beringin itu agak cerewet, agak rewel. Dari kita produksi kemarin 1000-an ujung mati semua. Karena dia tuh kita nggak boleh sembarangan milih batangnya kalau beringin. Saya pas browsing cari itu kan informasi kenapa ini pada mati. Rupanya dia tidak boleh sembarangan karena dia getah sama apa kayak ada penguapan itu kita nggak boleh sembarangan. Saya kalau rupanya kalau sungkai lebih gampang. Maka kemarin kita banyak sungkai yang kita tanam. Beringin gagal kemarin. Tapi kalau beringin kalau udah jadi ditanam di batu pun dia hidup. Kalau salah ada ini dia kuat itunya. Cuma karena mau menghidupkannya yang susah. Jadi kita nggak pakai kemarin. Oke lanjut yuk. Udah, habis itu dari stek udah ya, segmen udah. Sekarang masuk ke yang 4, pemeliharaan bibit. Oke, yuk kita ke depan lagi yuk. Udah tadi di media tanam ya tadi ya. Kalian mau sekalian praktek ini enggak? Tanam nanti. Apa nih tanahnya? Ah, ah. Boleh?
Nah, nanti habis ini ya, sebentar ya. Habis itu baru kita ke atas nyari bibit, baru kita itu. Habis itu tahap selanjutnya itu pemeliharaan bibit ya. Pemeliharaan bibit itu jika bibit udah tumbuh dengan baik. Pertama kan dia sistemnya hardening. Hardening itu pengerasan. Hardening itu dilakukan jika bibit itu sudah mau ditanam. Jadi kita tuh kayak kasih perlakuan ke bibit, jangan dimanjain lah. Selama di pemeliharaan kan biasanya kan sama kan selalu disiram, selalu kasih pupuk kan. Saat ditanam dia kan harus survive nih, harus survive di alam. Kita tidak perhatikan lagi. Jadi kita ke sistem hardening. Kita kasih pengerasan, mengurangi intensitas penyiramannya, mengurangi ngasih pupuknya. Kita ngelihat bisa nggak dia bertahan gitu selama sebulan 2 bulan sebelum penanaman. Biasanya hardening itu kita udah mulai mengeluarkan, tidak pakai naungan lagi. Kalau ini kan masih ada naungan nih. Nah, dia biasanya sudah kita keluarkan dalam sebulan dan 2 bulan itu bertahan nggak dia. Kalau dia kuat berarti udah lolos seleksi. Yang kedua, sistem kontrol hama dan penyakit. Biasanya tuh dia rentan tuh yang tingkat kecambah itu ada dumping off namanya. Dumping off itu penyakit kecambah yang layu. Layu tuh ibaratnya dia kelebihan air biasanya dalam penyiraman. Tidak boleh terlalu banyak penyiramannya. Penyiraman juga dilakukan 2 kali minimal. Maksimal. Pagi sama sore. Lebih banyak nyiram pagi atau sore? Sore. Ayo, pagi, sore. Sore. Kamu? Sore. Kamu? Aduh. Ayo. Tengah Jawa. Enggak boleh pilih. Sore. Sore berarti 3 salah, 2 siapa tadi yang pagi? Maria. Maria yang benar. Tidak boleh nyiram terlalu banyak di sore karena aktivitas bibit itu dia tidak terlalu banyak beraktivitas. Karena kalau pagi kan sinar matahari dia melakukan fotosintesa. Iya, pinter. Nggak menjawabnya sore. Sore nggak boleh banyak, nanti jadi berjamur dia sama lembab ininya bisa mati. Dia pagi yang banyak karena matahari lagi terang-terangnya, stomata tahu nggak apa? Mulai daun dia melakukan proses fotosintesis. Makanya pagi harus lebih banyak intensitas pada pagi sore. Apalagi udah ngapa ketawa? Ngetawain Pak Didin. Aduh, gimana sih Maria nih? Berarti saya nanti nilai ya. Jangan dari mana yang banyak itu, Din. Perhatikan, Din. Nah, berikutnya nih. Kan ada nilai nih. Berarti Maria 2 kali udah benar tuh. Dari pagi ini dari siang. Karena ini dia udah, kita kan sistem hardening sekarang. Karena mau ditanam nih tahun ini. Nah, jadi kita enggak terlalu banyak nyiram. Dia kita pakai embun-embun aja sih. Jadi enggak perlu kita siram. Kan udah jadi, ibaratnya bibitnya udah jadi. Enggak perlu disiram. Maka udah intensitas penyiramannya udah kurang. Sekarang pemulsaan. Pemulsaan tuh ibaratnya ini tambahan sih. Kalau kita jujur aja kita enggak pakai. Pemulsaan tuh ibaratnya kayak spon, kayak pemberlakuan silvicultur sih. Spon disimpan di atas. Atau apa kayak tahu nggak kayak jerami-jerami gitu. Nah, di sini dia kayaknya biar air itu lambat nyerapnya, cepat turunnya itu kan. Nah, dia pakai pemulsaan, cuma kita nggak pakai ini. Karena kita kondisinya bibitnya bagus kan. Tapi kalau idealnya di aturan pakai itu. Sama mikoriza. Kalau mikoriza itu kayak mikroorganisme yang ada itulah ya, tahu lah pasti mikroorganisme yang ada di media asal di tanamannya. Biasanya kan kalau di bibit alam itu kalau pakai cabutan dia harus ngambil plus sama tanahnya minimal dikit karena biar mikoriza atau mikroorganisme yang baik untuk pertumbuhan akar harus ikut biar dia tidak terlalu terkejut. Makanya disebut inokulasi ya namanya yang begitu. Tapi kita tidak pakai itu. Karena apa? Karena jarak itu kalau jarak antara kita ngambil bibit sama nanamnya terlalu lama. Tapi karena kita dekat dari atas ambil, kita tidak sistem itu, kita ambil aja tapi bibitnya yang muda itu ibaratnya akarnya belum terlalu panjang, akar tunjangnya ya, akar tunjang sama serabutnya tidak terlalu banyak. Jadi kita ambil tuh sebisa mungkin jangan sampai putus, akarnya terlalu banyak putus dia akan tidak stres dia. Nah gitu dia kalau misalkan mikoriza tuh itu, tapi kita tidak pakai itu kemarin. Kita ngambil sesuai dengan dekat, makanya kita langsung. Tapi media tanam sudah siap nih. Dia ambil itu jangan terlalu lama, dibiarkan nanti kering dia mengalami evaporasi kan ibarat evapotranspirasi. Evapot apa ya? Evapotranspirasi.
penguapan yang berlebihan. Susah bunyinya nyebutnya, evapotranspirasi. Habis itu habis mikoriza, terakhir seleksi atau grading. Seleksi itu udah seleksi inilah kayak pemitaan itu seleksi. Maka kita harus seleksi cari bibit yang tinggi, sudah ada daun tua, ada tumbuh daun muda, batang keras, batang tebel, sama dia udah ini harus dipangkas, seharusnya harus pruning. Nah ini kan akarnya lebih nih. Nah, ini seharusnya di pruning. Di pruning itu harusnya dipotong. Dia tidak boleh saat mau nanam itu kita bawa gini, tidak boleh. Dia harus di pruning, dibuang ini semua, dia biar akarnya kompak. Akar, kalau gini dia akan stres. Ini stres karena dia udah terbiasa sumber ini, karena sumber sumber utama pakan nutrisinya di sini mungkin dia udah mulai habis, dia ngambil ke bawah, nembusin bawah. Jadi kalau kita potong pruning, dia kan maksa tuh, nanti dia akan berputar sini terus ya. Jadi kompak ininya tanahnya. Nah itu yang kita perlukan tuh kayak gitu, contohnya sini yang di Tengkawang. Mana tadi ya? Mana kita cari yang besar. Ini tembus nggak? Enggak ya. Nah, ini udah di pruning. Ini kan dia kompak nih. Kita gini kemudian tidak lepas. Nggak rentan dia kalau kita bawa jauh. Dia udah kuat. Biasanya kan kalau bibit, kalau akar kayak gitu dia belum kuat tuh. Malah kita bawa nanti dia malah terberai tanahnya. Sedangkan kita perlu tanah sama ini untuk di penanaman. Nah ini udah kuat nih. Karena ini akarnya udah nggak ada kan. Jadi pruning. Oke. Oke, selanjutnya pengelolaan persemaian, nggak terlalu inilah, bisa dipelajari di sini. Nanti ini udah masuk penanaman. Kalau penanaman nanti siang kita ke sana. Nah, sekarang kita coba menyediakan media tanam. Mus, Gusti, ada gudang mau ngambil polybag sama cangkul. Tolong bantu nih, ada adiknya. Ya kan lebih tua deh, Mus. Kalau Gusti katanya seumuran ya.